Hai, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Teman-teman, kali ini aku bukan untuk spesifik hari ini ya di konten ini, tapi aku mau tahu bagaimana penilaian mantan kamu tentang kamu ya. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Sebentar aku akan ambil pilihan. Nah ini ya, bayangin wajah mantan kamu tersebut. Ucapkan atau sebutkan nama dia di hati kalian, kemudian pilih sesuai intuisi kalian. Aku kasih waktu 5 detik. Kalau kalian bingung silahkan di pause. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dari warna hijau terlebih dahulu. Jadi bagaimana mantan kamu menilai kamu di sini ya? Oke, aku nggak perlu lama-lama ngocoknya. Aku rasa udah cukup di sini. Karena di sini sudah ada kartu 3 kartu jatuh di sini, maka aku nggak perlu lagi ambil kartu ya. Tapi nggak apa-apa deh. Aku akan ambil di sini 3 lagi. Wow, keren, keren. Bagaimana dia menilai kamu dalam hal percintaan ya? Dalam hal percintaan, kata dia tuh kamu orang yang romantis sebenarnya ya. Kamu orang yang intim, kamu orang yang hangat, kamu orang yang penuh kasih sayang sebenarnya teman-teman. Cuman kata dia kamu tuh memiliki keburukan, yaitu kamu suka terburu-buru dalam ambil keputusan. Kamu setiap mengambil keputusan tidak pernah kamu memikirkan dampak di masa yang akan datang, kayak gitu. Jadi kamu bagi dia terlalu pendek mikirnya gitu. Dan kamu menilai sesuatu itu apa ya teman-teman, tampak luar saja, setengah-setengah saja. Jadi kamu kurang mendalami sesuatu, kurang menelaah sesuatu. Contoh misalnya, kamu tuh ada omongan nih misalnya, atau kamu melihat media sosial dia gitu ya. Kamu melihat media sosial dia, oh kayaknya ini orang kok ada kebohongan ya dari pasangan aku. Nah kamu tuh ambil mentah-mentah gitu tanpa kamu telaah lagi, bener gak sih ini maksudnya apa sih? Nah kata dia kayak gitu di sini. Cepet udah gitu kamu bawanya emosi, kata dia. Cepet emosinya padahal belum tentu gitu loh ya. Nah suka tergesa-gesa gitu loh kamu dia begitu berpikirnya ya. Sebenarnya kamu orang yang pekerja keras, kata dia. Tapi kamu bila udah smart kerja, tapi kamu bila ada suatu masalah kamu bisa down, kata dia kayak gitu ya. Ada kartu The Hangman soalnya. Jadi kamu tuh orang pekerja keras, punya sifat punya bawaan, punya watak mandiri sih sebenarnya gitu ya. Dan ibaratnya sekalipun kamu wanita, aku harus kuat gitu loh ya. Aku harus punya uang, aku harus kerja gitu loh ya. Kamu tuh mudah semangat, tapi kamu juga mudah down. Nah itu kata dia kayak gitu. Entah benar atau tidak, kan aku hanya membaca pikiran dia teman-teman ya. Jadi aku di sini tidak menebak kamu, tapi kan aku kan mau tahu penilaian dia tentang kamu tuh gimana. Jadi aku di sini menarik energi pikiran dia. Entah itu kalau semisal nggak resonate ya wajar. Kenapa? Karena aku hanya menarik pikiran dia saja, entah benar atau salah gitu kan. Nah itu maksudnya aku, ini isi pikiran dia tentang kamu gitu ya. Tapi kamu orang yang pengejar kesuksesan sebenarnya. Kamu tuh semangat mengejar kesuksesan, tapi kamu juga cepat down gitu ya. Kamu pengejar kesuksesan, tapi kamu kadang juga mudah putus asa, kata dia kayak gitu. Entah benar atau tidak di sini ya. Dan kamu juga kurang
peka ya, kurang peka terhadap perasaan pasangan kamu. Dia merasa demikian di sini, oke? Terus kamu kurang memikirkan perasaan dia juga, dia kayak gitu di sini ya. Sebenarnya kamu tuh cinta keluarga, kamu sayang sama suami, kamu sayang sama istri, kamu sayang sama anak-anak kamu sangat melindungi keluarga kamu gitu ya. Tapi seringkali kamu itu mengabaikan kurang peka lah kayak gitu, kurang peka kepada perasaan pasangan kamu. Jadi mengabaikan perasaan pasangan kamu di sini. Jadi gini loh, sebenarnya kamu itu benar-benar sayang banget kan sama keluarga kamu. Kalau misal kamu tuh dijadikan istri kata dia, nah kamu itu orang yang sayang banget sama keluarga sebenarnya. Cuman kamu kurang peka gitu, sebenarnya apa sih gitu ya. Contoh yang diinginkan suami itu apa sih? Nah kamu kurang peka di sini. Dia menurut dia kamu dalam hal cinta pun kurang peka. Dalam sebuah hubungan tuh kamu kurang peka kata dia. Entah kamu gimana dulu waktu berhubungan sama dia gitu. Jadi dia misalnya nih mengharapkan sesuatu dari kamu, tapi kamu nggak peka, kamu nggak kamu nggak terbesit yang dia inginkan dari kamu, nggak terbesit. Padahal menurut dia aku sudah menampakkan. Contohnya nih, aku tuh sudah kasih kode sama dia, tapi dia nggak pernah ngerti, tapi dia nggak pernah peka dengan kode-kode aku. Ya sih sebenarnya dalam cinta sih nggak perlu kode-kode ya, harusnya langsung ngomong gitu ya. Tapi kemungkinan sih ini sudah memberikan itu sih sama kamu, teman-teman udah kasih tahu sih maksud dia. Aku rasa kayak gitu sih di sini. Cuman kamu aja memang nggak peka di sini. Bisa jadi kayak gitu ya. Terus kamu tipe orang yang cepat mengambil keputusan juga di sini. Termasuk dalam hubungan asmara kata dia, kamu cepat marah di sini, cepat emosi, cepat terbawa emosi. Cepat percaya sesuatu yang nggak mungkin gitu ya. Padahal itu hanya menduga-duga, hanya pikiran kamu aja, hanya kekhawatiran kamu aja, hanya keraguan pikiran kamu aja, hanya kecemburuan kamu aja. Tapi kamu sudah percaya, kayak udah percaya 80% gitu loh. Padahal sesuatu itu masih perlu dipikir lagi ya. Ada kata justice di sini. Nah kamu kayak gitu, kamu cepat terbalut emosi kata dia kayak gitu. Kalau kemarin aku sempat juga ngereading bagaimana penilaian si dia tentang kamu kan, tapi kan itu kan nggak spesifik kan ya, itu umum. Nah kalau di sini nih aku khusus mantan kamu di sini. Jadi itulah gambaran tentang mantan kamu. Entah gimana waktu itu hasilnya, waktu aku reading sama kamu waktu itu sama sekarang tuh pasti beda lah energinya. Kenapa? Karena di sini aku lebih spesifik. Kalau kemarin kan umum tuh ya kan. Nah kalau ini spesifik mantan di sini. Itu sih. Itu tentang kamu di sini ya. Oke. Di sini energi yang paling kuat itu dari Pisces ya teman-teman. Energi yang paling kuat Pisces, terus Leo juga yang paling kuat, terus Libra ya. Libra. Jadi yang paling kuat tuh Pisces, Leo, dan Libra. Energi yang paling kuat. Selain itu kamu juga itu sih yang paling kuat energinya ya. Ya, itu energi yang paling kuat. Selain itu kamu juga dealing cuman kecil sekali. Di sini yang paling kuat tuh energi Leo, Pisces dan Libra ya. Oke, itu buat kamu yang pilih warna hijau. Selanjutnya buat kamu yang pilih warna coklat, tapi mau aku baca dulu, so aku pause dulu. Oke teman-teman, akan aku ambil kartu-kartunya. Aku rasa sudah cukup di sini. Wow, keren. Kata dia sih, kamu tipe orang yang bosenan ya.
semisal kamu tidak hanya dalam berhubungan ya, termasuk kamu berteman, kata dia tuh kamu cepat bosan sama teman kamu. Sekali lagi teman-teman, entah ini benar atau salah, apabila nggak resonate wajar ya, karena selain yang aku tarik adalah energi kolektif. Nah ini kan aku menarik energi pikiran dia, bagaimana dia menilai kamu. Jadi di sini yang aku tarik pemikiran dia tentang kamu ya, entah benar atau salah di sini. Kan aku cuma mau ngebaca pikiran dia di sini, oke? Jadi menurut dia kamu orang yang cepat bosan ya, tidak hanya dalam hubungan ya, tapi kamu terhadap pertemanan pun cepat bosan, kata dia kayak gitu. Kamu kalau berkawan dengan seseorang, kata dia tuh nggak bakal lama, pasti ada aja yang bikin ricok gitu loh ya, yang bikin berselisih gitu loh di sini. Yang kata dia tidak seharusnya nih berselisih sama teman sendiri nih, nggak boleh. Tapi mantan aku itu gampang banget berselisihnya, dan dia mudah bosan kalau berkawan, termasuk dalam hubungan asmara. Nggak tahu kenapa ini merasakan kamu tuh bosan sama dia kayak gitu. Waktu kalian berkomitmen dulu tuh, kalian itu terlihat kalian tuh tampak bosan sama dia kayak gitu. Entah benar atau tidak di sini ya, karena dia ini penilaian dia aja loh ya, benar atau tidak di sini. Tapi kamu tuh orang yang ini sih positifnya kamu kalau ada masalah tuh kamu tidak memperbesar masalah di sini. Itu yang dia suka dari kamu ya. Kamu bukan tipe orang yang sekalipun kamu dendam banget ya, kamu marah banget, emosi banget, udah gitu ujung-ujungnya lupa, kata dia kayak gitu. Kurasa ini orang pernah merasakan cekcok sama kamu gitu ya, cekcok sama kamu, dan di sini tuh cekcok itu dia itu menduga bahwa kamu bakal marah banget gitu, tapi ternyata kamu memaafkan di sini. Ini ada kejadian yang demikian dulunya waktu kalian masih berhubungan. Nah, kurasa di saat itulah dia tuh menyimpulkan kamu ini orang cepat marah tapi juga cepat redanya gitu ya, kayak gitu. Ini ada sesuatu di mana suatu masalah yang cukup rumit ya, ternyata kamu memaafkan di sini, dan ini dia merasakan bahwa kesalahan dia sendiri gitu loh ya. Tapi dengan segenap pertimbangan kamu, kemudian kamu memaafkannya di sini ya. Kamu memaafkan, ada ketujuan di sini, sehingga tadinya yang masalah tadinya rumit sudah mereda gitu. Nah kamu cepat sekali ke sana, kamu cepat marah tapi kamu juga cepat bisa melupakan, bisa memaafkan loh di sini kayak gitu. Ini ada hal-hal yang begitu, dan dia merasa aku tidak pantas tuh dimaafin gitu. Tapi ternyata dia maafin aku tuh. Ternyata orang itu dibalik kerasnya dia ya, dibalik egonya dia, ternyata dia juga ada sifat lembutnya, yaitu mudah meredakan suatu masalah, kata dia kayak gitu. Tidak memperbesar masalah, yang ada memperkecil masalah, bahkan meredakan masalah ya. Itu yang dia suka dari kamu. Cuman kamu itu yang gak dia suka dari kamu juga, kamu tuh orang yang penuh pertimbangan, kata dia kayak gitu. Termasuk saat kalian tuh menjalani hubungan, dia merasakan dari kamu kayak nggak yakin sama dia, sehingga itu dia merasakan kebimbangan di sini, karena dia melihat dari sikap kamu atau gimana entah di sini. Aku nggak mengeksplor sejauh itu sih ya teman-teman. Yang pasti ini ada sesuatu yang terlihat oleh dia, itu kamu itu kayak penuh pertimbangan. Ini mau ke kemana ini, bener nggak sih aku bakal ngebawa dia ke pernikahan, bener gak sih aku mau berumah tangga sama dia, bla bla bla. Ini aku melihatnya dia merasakan demikian, kata dia kayak gitu. Kamu punya pertimbangan sehingga buat dia ragu gitu. Aku tuh sebenarnya sama dia tuh mau maju atau mundur aja sih gitu loh ya. Ini aku mau kemana nih sebenarnya gitu. Aku gak suka dengan sifat dia yang masih pelin-pelan. Ini mau maju atau mau mundur gitu ya. Dan aku melihatnya di sini ketika dia itu mengalami kesalahan ya, ini karena dia itu melihat kamu pelin-pelan di sini. Entah benar atau tidak, itu isi pikiran dia loh ya, karena aku di sini ngebaca pikiran dia. Aku nggak narik energi kamu, sehingga kalau semisal yang aku katakan itu salah, nggak resonate ya, berarti kan dia salah menafsir kamu. Yang namanya manusia kan teman-teman menduga-duga gitu kan.
termasuk aku nih, misal aku mau menilai orang nih tanpa aku buka kartu, mana bisa aku bisa menilai, mana dijamin kalau penilaian aku itu benar, kan belum tentu. Nah, kira-kira kayak gitulah gambarannya, kan belum tentu juga penilaian dia tuh benar yang kamu alami gitu. Itu sih. Kamu katanya penuh pertimbangan, terlalu lama dalam mengambil sebuah keputusan gitu, terlalu bimbang gitu ya, plan gitu. Tapi dia suka sama kamu menurut dia orang yang bisa dikata humoris juga bisa. Kamu cuman dia menganggapnya kamu kurang dewasa ya, ada kartu page soalnya di sini. Kamu kurang dewasa kata dia. Gini loh ya, kamu itu kalau udah sayang sama seseorang, kalau udah yakin sama seseorang, kamu itu akan akan membawa seseorang tersebut ke arah lebih serius, dan kamu tidak ingin berpisah gitu ya dari dia. Kata dia kayak gitu di sini. Tapi untuk menuju ke arah itu, kamu tuh masih penuh proses, penuh pertimbangan, penuh fakta-fakta bahwa orang tersebut adalah orang yang baik dijadikan pasangan gitu loh ya. Nah, itu yang dia nggak suka, bikin dia tuh ragu di sini teman-teman, bikin dia tuh menunggu gitu. Bahkan dia tuh merasakan bahwa kamu tuh pernah bosan sama dia kayak gitu. Entah benar atau tidak ya, entah benar atau tidak deskripsi dia itu. Terus kata dia, kamu dibalik kekurangan kamu tapi ada sifat positif dari kamu, yaitu kamu di sini orang yang semangat di sini ya, semangat kerja. Terus kalau misalnya kamu sebesar apapun masalah yang kamu alami, yang pernah kamu timpa, kamu berusaha semangat, kata dia kayak gitu ya. Kamu berusaha semangat, kamu berusaha bisa berdiri dan tegak gitu loh ya. Aku loh dengan masalah ini aku nggak apa-apa, aku fine aja, bahkan hidupku bisa jauh lebih baik daripada sebelum aku kena masalah gitu ya. Itu kata dia kayak gitu. Jadi kamu termasuk orang yang tegar di sini ya. Itu sih dalam menilai kamu. Negatifnya kurang dewasa, penuh pertimbangan, dan terlalu lama, mudah bosan gitu ya. Terkadang kamu juga mengedepankan ego kamu, kata dia kayak gitu. Itu sih ya tentang kamu di sini. Oke. Kurasa sudah aku sampaikan semua nih di tebaran ini. Ya. Oke, langsung aja. Di sini tuh energi yang paling kuat dari Scorpio, ya. Energi paling kuat Scorpio, tapi kamu dealing juga dengan Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, kamu dealing dengan 6 zodiak itu, cuman yang energi paling kuat dari Scorpio ya, teman-teman. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih warna pink, tapi mau aku acak dulu, so aku pause dulu. Oke, selanjutnya di sini Three of Cups, Queen of Pentacles, oke. Bentar. Oke.
Oke. Bagaimana dia menilai kamu? Kata dia, sebenarnya kamu itu menjaga komitmen ya. Kamu tuh sebenarnya menjaga sebuah komitmen sama dia, cuman terkadang obrolan kamu gitu loh ya. Kenapa? Ini karena ada kartu Egg ya, Egg of Pentacles. Jadi bertemu Three of Cup. Kurasa ini obrolan kamu. Jadi menurut dia ini kamu suka ngobrolin atau mengungkit mantan kamu ya di sini. Nah dia tuh gak suka, tau gak sih? Dia gak suka. Ibaratnya kalau apa ya? Ibaratnya kalau udah ngomongin si mantan, ibaratnya kayak mau ninggalin kamu aja. Tapi di satu sisi dia sayang sama kamu gitu. Tapi di satu sisi dia risih gitu ya kalau kamu tuh ngebahas mantan gitu. Karena orang ketiga sini mantan ya teman-teman. Sehingga dia menilai kamu itu, wah ini orang. Tapi aku nggak tahu persis sih dia kayak gitu ya. Aku nggak tahu persis kenapa sih dia itu selalu ngomongin mantan. Apakah ini orang masih mencintai mantannya? Padahal aku gitu ya. Padahal aku itu ingin dia itu hanya mencintai aku gitu. Kenapa dia kayak gitu? Jadi seandainya teman-teman kalau misal dia itu berselingkuh ya, ini karena kenapa? Karena kamu yang membuat dia goyang di sini. Ya. Ini membuat pikiran dia goyang, tau gak sih? Ini sebenarnya sayang gak sih sama aku gitu ya? Aku jadi bimbang di sini dia kayak gitu. Ya ada kartu date di sini. Jadi kayak udah merasa males aja gitu bawaannya mau jalin hubungan sama kamu gitu di sini. Seolah kamu tuh belum bisa melupakan orang di masa lalu dari memori pikiran kamu, otak kamu gitu di sini. Kayaknya ini orang di masa lalu itu orang jauh ya. Ini hubungan yang berjarak di sini. Maksudnya ada jarak lah, bukan hubungan berjarak karena ini sudah menjadi orang di masa lalu. Maksudnya ini ada jarak gitu ya sama orang di masa lalu. Oh kamu suka ngobrol mantan ya di sini. Soalnya kayak gini tebarannya gitu loh. Nah ini dia tuh risih sebenarnya kayak gitu. Bisa jadi teman-teman kalau semisal dia tuh ada orang ketiga, bisa jadi karena kamu yang membuat masalah terlebih dahulu, kamu yang membuat dia bimbang gitu. Yang tadinya dia mau fokus sama kamu, tapi karena kamu suka ngebahas mantan, akhirnya dia bimbang sama kamu sehingga dia pilih berselingkuh sebagai cadangan. Kalau semisal aku udah punya pasangan, terus dia kayak ternyata dia masih sayang sama mantannya dan dia pengen balik sama mantannya, udah deh aku buang aja. Aku ada cinta yang lain kok kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu di sini. Tapi vice versa sih teman-teman, vice versa karena ini versi YouTube ya teman-teman. Tapi bagaimanapun penyampaian aku sesuaikan dengan judul. Jadi kalau sesuai dengan judul yang aku bilang tadi. Jadi kata dia kamu di sini yang suka ngungkit mantan di sini. Jadi dia mengira kamu itu ini orang sebenarnya masih sayang sama mantan aja atau udah balikan. Nah, dia sampai berpikir negatif tentang kamu. Soalnya ada Ace of Cup di sini. Gitu. Itu yang gak suka dari kamu ya. Kata dia kamu tuh ingin hubungan ini baik-baik aja gitu ya. Ke jenjang lebih serius, tidak adanya kebohongan. Tapi kamu sendiri suka ngebahas mantan, kata dia kayak gitu, suka ngungkit mantan di sini. Jadi dia dibuat dia bimbang, ini orang gimana sih sebenarnya gitu loh ya. Tuh. Terus yang disuka dari kamu tipe orang yang pekerja keras, kata dia ya. Kamu orang yang senang bekerja, tipe orang yang senang manusia yang menghasilkan uang di sini, bukan minta. Sekalipun kamu di sini posisi kamu cewek, kamu sebagai dia cewek yang mandiri ya. Seandainya kamu nggak disetir sama suami kamu nggak boleh kerja. Nah kamu tuh inginnya kerja di sini, kata dia kayak gitu. Tuh bagusnya kamu ya, positifnya kamu kayak gitu di sini ya. Jadi buat kamu yang pilih warna pink di sini, seandainya kamu disetir sama suami kamu atau pacar kamu, sebenarnya kata dia tuh kamu orang yang mandiri ya. Ya, kamu orang yang mandiri, maunya tuh kamu menghasilkan uang juga gitu loh ya. Gitu.
apalagi nggak disetir, apalagi dibolehin bekerja. Wah, kamu tuh semangat kerja, kata dia. Itu yang dia suka dari kamu. Cuman yang nggak disuka dari kamu kayak aku bilang tadi ya teman-teman. Terus kata dia juga, kamu seseorang yang mudah puas, mudah bahagia akan sesuatu, padahal masih banyak step yang lain gitu loh. Kata dia kayak gitu. Entah benar atau tidak teman-teman, kan aku hanya ngebaca pikiran dia. Aku tidak menebak kamu di sini ya. Aku hanya membaca pikiran dia. Dan dia adalah manusia biasa, dia bukan paranormal, dia bukan siapalah gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya salah deskripsi dia tentang kamu, interpretasi dia tentang kamu, itu wajar teman-teman ya. Sekali lagi aku menarik pikiran dia, bagaimana pikiran dia menilai kamu. Kalau yang kemarin aku ngebahasnya umum ya, bagaimana sih dia dalam menilai kamu, itu kan umum kan. Nah di sini aku spesifik untuk mantan kamu. Jadi kemungkinan ada persamaan juga ya dengan kemarin ya. Karena tapi ya aku bagaimanapun ya tetap bisa dikata 80% berbeda sama yang kemarin. Kenapa? Karena ini energi spesifik ya mantan. Sedangkan yang kemarin tuh kolektif ya kan. Semuanya, baik kamu menanyakan gebetan, kamu nanyain pasangan kamu nanyain PDKT kamu tanyain mantan kamu. Nah itu dulu yang kemarin tuh umum ya teman-teman. Tapi kalau di sini tuh murni spesifik untuk mantan yang kamu tanyakan di pikiran kamu gitu. Jadi aku merasakan ini energi 80% beda dengan yang kemarin gitu loh. Tapi juga aku melihatnya apa ya teman-teman, ketika kamu lagi jatuh, kata dia ya, ketika kamu lagi jatuh, kamu tuh mau berusaha dari nol lagi, kata dia kayak gitu. Dan kamu mau berproses lagi gitu. Itu yang dia suka dari kamu ya teman-teman. Terus kamu bagi dia juga suka memperbesar masalah. Ini kayak kebalikannya yang coklat tadi ya. Coklat atau hijau ya, aku lupa. Kalau tadi itu bisa meredakan masalah besar bisa diperkecil. Nah kalau di sini masalah kecil bisa diperbesar. Nah dia nggak suka gitu. Itu yang nggak disuka dari dia. Itu yang nggak dia suka dari kamu ya. Kamu bagi dia suka memperbesar masalah. Seharusnya masalah itu selesai dan reda gitu ya. Ini malah kok makin jadi nih, makin besar nih masalahnya. Nah itu loh. Dan kamu termasuk tipe orang yang keingintahuannya tuh besar, kata dia. Kalau semisal ada hal-hal yang menjanggal dalam hubungan asmara, kamu itu pengen tahu banget, detail banget gitu ya, pengen tahu banget. Dan ketika sudah tahu, apa ya, gini loh ya, ketika kamu tahu detail banget permasalahannya, kamu kayak nggak bisa apa ya teman-teman, kayak nggak bisa memaafkan gitu loh, kata dia kayak gitu. Itu yang nggak dia suka dari kamu. Seharusnya nggak perlu dong dilihat ke inti-intinya, kata dia kayak gitu. Gini loh ya gambarannya, kalau misalnya ada masalah, kamu tuh pengen tahu detail sampai ke inti-intinya. Padahal kata dia nggak perlu ke sana, yang ada hanya memperbesar masalah. Nah kira-kira kayak gitu gambarnya tentang kamu, kayak gitu gambarannya ya. Harusnya nggak perlu, ya udahlah kalau udah gitu, nggak perlu lagi kamu pengen tahu sampai detail banget. Yang ada malah yang terjadi bukan menyelesaikan masalah, kata dia, malah yang ada memperbesar masalah gitu. Jadi intinya kamu tuh nggak bisa apa ya, kurang dewasa. Harusnya kalau dewasa kan kamu kalau ada masalah meredakan di sini. Nah kata dia kamu memperdalam masalah, memperbesar masalah kayak gitu. Itu nggak suka, itu yang nggak dia suka dari kamu teman-teman ya. Mungkin kamu kayak gitu dulu waktu hubungan sama dia. Jadi ada masalah dikit, misalnya kamu cemburu dikit, udah gitu kamu tanya, bener nggak sih, ini nggak sih, akhirnya tengkar deh ya, gegar cemburu. Padahal belum tentu ya teman-teman, ya ada kartu date di sini ya. Itu sih penilaian tentang kamu. Kalau secara fisik kamu cantik sih, aku lupa ya tadi di sini aku nggak mengatakan secara fisik ya, lupa aku. Kalau di sini secara fisik kamu cantik, kalau cowok kamu ganteng gitu ya. Dia merasakan kecocokan bersama kamu ya. Kalau fisik ini cocok sama kamu di sini, tapi yang bertentangan sifat ya, sifat kamu yang bertentangan sama dia di sini ya. Sifat karakter gitulah ya. Ini yang cukup bertentangan ya. Kalau secara fisik dia suka loh sama fisik kamu, cocok lah
termasuk kriteria dia gitu ya. Nih, dia bahagia yang dengan fisik kamu, dia senang dengan fisik kamu gitu di sini. Oke teman-teman, itu penilaian si dia tentang kamu di sini. Ini energi yang paling kuat itu dari cup. Ini nggak ada yang paling kuat sih, semuanya sama. Jadi kamu di sini dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces ya teman-teman. Oke teman-teman, buat kamu yang ingin personal reading sama aku, silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99, atau kamu bisa langsung WhatsApp aku di nomor 0831 07805867 ya. Sekali lagi aku ulangi, 0831 07805867. Dan teman-teman, kalian jangan lupa untuk subscribe juga channel aku satunya, Mila Spasi Nabila ya. Mila Spasi Nabila. Nah, di channel ini aku tuh spesifikkan untuk zodiak teman-teman ya. Kalau di sini ya, di sini di Mila Nabila 99 untuk pick a card. Tapi kalau di satunya tuh aku untuk zodiak ya bikinnya. Oke. Jangan lupa untuk di subscribe juga teman-teman ya. Oke, aduh. Nantikan konten aku berikutnya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye bye.